Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi kita wabarakatuh. semuanya mendapatkan rahmat Allah yang luas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada pertanyaan dari Zikrillah. Bisakah dikatakan pelaku bid'ah bagi seseorang jika ia menjalankan atau mengamalkan hadis doif atau hadis mungkar? Jazakallah khairan Syekh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Masalah orang yang menggunakan hadis dhaif atau palsu atau munkar di dalam satu ibadah, pasti ketika hadis ini dhaif atau munkar atau palsu, artinya Nabi SAW tidak pernah melakukan amalan ini. Artinya bid'ah. Ini penjelasan masalah bid'ah. Bid'ah artinya Nabi SAW tidak pernah melakukan amalan seperti ini atau menganjurkan untuk umatnya melakukan amalan ini. Ini namanya bid'ah. Baik, tetapi kita harus membedakan antara pelaku bid'ah dan mubtadi'. Seorang ahli bid'ah. Mungkin orang pelaku bid'ah tapi tidak mubtadi'. Kenapa? Karena dia Quran, ada ulama hadis, ada para muhaddisin yang membedakan untuk manusia mana yang sahih, mana yang dhaif. Lalu dia dengar ada hadis dari Nabi SAW bersabda ini dan itu. Lalu dia langsung tunduk kepada hadis Nabi SAW dan sering menggunakan hadis Nabi ini di dalam ibadah tersebut. Dia pelaku bid'ah, tetapi ini orang tidak mubtadi'. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak ada yang melarang beliau. Tetapi ketika sudah ada yang melarang beliau dan menjelaskan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini munkar, hadis ini falsu, sebabnya itu dan ini, dan para ulama muhaddisin sudah berkata hadis ini dhaif atau munkar atau falsu. Ketika sudah dia mengetahui, dia harus berhenti. Tidak boleh dia meminta kata para ulama muhaddisin. Ketika dia terus melakukan ini, artinya sudah jatuh ke dalam apa? Mubtadi'. Jatuh dalam mubtadi'. Ketika ada yang melarang beliau. Oleh kerana itu, umat yang tidak ada seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam Al-Hakim berkata, rahimahullah ta'ala, ini kata Imam Al-Hakim, ketika ada umat atau satu kaum tidak ada ulama hadis di antara mereka, artinya ini menyebarkan bid'ah-bid'ah. Seorang hamba harus berhati-hati untuk agamanya. Berhati-hati menerima hadis-hadis Nabi SAW. Harus mengetahui, meyakini hadis ini sabda Nabi atau tidak. Dia tidak ahli hadis, harus dia bertanya kepada ahli hadis. Bukan bertanya kepada ahli fiqh atau kepada ahli aqidah atau ulama-ulama yang lain. Harus kepada ahli hadis yang sudah meneliti hadis Nabi SAW, yang bisa membedakan antara mana yang sahih, mana yang dhaif. Kenapa? Karena ibadah yang akan dibangun atas hadis ini, hadis dhaif atau munkar, ini ibadah bid'ah. Tidak di dalam kehidupan Nabi SAW, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Bahaya kita mengikuti siapapun berkata apa aja sesuai dengan hawa nafsunya, kita mengikuti beliau. Dan kita berharap pintu Allah akan dibuka di hadapan semua amalan kita. Tidak. Pintu Allah akan dibuka ketika amalan kita ada dua syarat. Yang pertama, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hadis dhaif bukan ajaran Nabi SAW. Hadis munkar bukan ajaran Nabi SAW. Syarat yang pertama harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua harus mengikuti cara Nabi SAW dan ikhlas. Syarat yang ketiga harus ada ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menggunakan hadis dhaif untuk beribadah, ini bukan ajaran Nabi SAW.